Eh, Alhamdulillah, ya, seperti yang Bapak Ibu dengar dari pengantar dari Ustadz Masrur tadi, bahwa lembaga sekolah bahasa Arab ULC ini merupakan salah satu lembaga yang fokus dalam kajian-kajian bahasa Arab dan yang ada juga kaitannya dengan kajian keislaman. Nah, sebenarnya lembaga ini sudah berdiri sejak tahun 2015 yang lalu. Membuka yang pertama itu adalah kajian-kajian yang berbasiskan bahasa Arab. Pusatnya adalah di Ciputat ya. Nah, sebagian yang hadir di sini itu dulu pernah ikut langsung di lembaganya. Nah, selama kurang lebih 4 tahun kita mencoba mengembangkan program pelatihan bahasa Arab, baik yang berkaitan dengan kaedah, ya kaedah, nahwu, sorof, kemudian ada kajian-kajian balaghah yang dilakukan secara secara luring, ya maksudnya secara tatap muka. Nah, sampai pada akhirnya di awal tahun 2020, ya karena bertepatan juga dengan adanya COVID-19 ini yang menyebabkan adanya perubahan dalam sistem pendidikan. Nah, tidak terkecuali dengan lembaga kami ya, lembaga yang namanya ULC. Nah, ULC itu adalah singkatan dari Udrus Learning Center. Ya. Nah, kemudian sejak tahun awal 2020 kita mengubah semua sistem pembelajaran yang mulainya dari tatap muka, luring, nah kemudian berubah menjadi daring seperti ini. Nah, meskipun daring, ya kita tidak mengurangi kualitas pembelajaran, kemudian juga tidak mengurangi kualitas kajian ya, karena dalam sistem yang seperti ini justru kita bisa lebih lebih bisa fokus mendengarkan dari apa yang disampaikan oleh narasumber. Nah, sejak bulan Maret 2020, nah program daurah ataupun kajian daring itu sudah kita mulai. Nah, tapi ada semacam semacam keinginan juga untuk mengembangkan kajian bahasa Arab dalam bentuk tulisan ya, yang mana selama ini itu belum terlalu masif atau belum terlalu sering gitu ya didakwahkan atau diajarkan. Nah, sehingga untuk menguatkan pembelajaran yang ada selama ini ya yang sistemnya tatap muka kemudian yang daring, nah kami berinisiatif untuk memperluas cakupan dengan membuat website resmi yang khusus membahas bahasa Arab yang disebut dengan atau yang kami beri nama dengan arabiah.co. Nah, jadi Bapak Ibu semua nanti website ini bisa jadi penambah ini juga ya, penambah wawasan kalau seandainya ada hal-hal yang kurang dipahami yang berkaitan dengan bahasa Arab, baik yang berhubungan dengan kaedah tata bahasa, nahwu sorof, kemudian balaghah, kemudian juga arut seperti yang kita bahas bulan kemarin. Nah, itu insya Allah semuanya akan kita sajikan dalam bentuk yang praktis dan sederhana di website tersebut. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa melihat ya bagaimana tampilan sekilasnya. Nah, ini belum tampilan maksimal ya. Karena ini masih dalam proses perbaikan dan penambahan tulisan. Nah, jadi website arabiah.co ini terdiri dari setidaknya ada 6 fitur ya, 6 fitur utama. 7 sama yang kursus ini. Nah, jadi ada beranda, kemudian ada nanti fitur tata bahasa. Nah, tata bahasa ini nanti Bapak Ibu bisa mencari hal-hal yang berkaitan dengan nahwu, sorof, i'lal, kemudian linguistik, dan hal-hal yang berkenaan dengan tata bahasa Arab gitu. Nah, di sini insya Allah nanti akan dilengkapi semua kajiannya. Nah, kemudian ada fitur sastra ya. Fitur sastra yang membahas tentang balaghah.
Nah, nanti balaghah segala hal yang berkaitan dengan ilmu bayan, ilmu ma'ani, kemudian ilmu badi'. Nah, itu nanti insya Allah nanti akan ada rincian di sini. Kemudian ilmu arud, yang seperti yang kita bahas bulan kemarin. Nah, kemudian kritik sastra. Nah, ini di kolom yang kedua, sastra. Nah, kemudian sebagai tambahan juga kami memunculkan ada fitur tajwid di sini ya. Akan ada tulisannya di sini. Kemudian ada kolom hiwar. Nah, hiwar ini lebih ke percakapan. Ya, kolom uslub-uslub bahasa yang digunakan ya dalam bahasa Arab. Nah, kemudian ada kolom khazanah. Nah, khazanah ini adalah hal-hal yang berkenaan dengan kebudayaan Arab gitu ya, kebudayaan bahasa Arab yang berkembang ya, sekalipun ada yang di Indonesia ataupun di daerah-daerah manapun. Nah, itu nanti ada di khazanah. Kemudian yang terakhir ada kolom kursus. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang serius, yang ingin mendalami lebih detail berkait dan butuh pendamping ya. Nah, di sini bisa melihat kolom ini. Kemudian ada program mitra. Nah, ini yang terakhir. Nah, tidak ada niatan lain dari website ini ataupun dari lembaga atau program-program yang ada di Sekolah Bahasa Arab ini, kecuali hanya untuk berbagi dengan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan kalau seandainya ada yang selama pembelajaran kurang paham, nah itu bisa melihatnya di website ini. Ada tulisannya. Kemudian kalau seandainya di tulisan kurang paham, nah kami juga menyediakan layanan dalam bentuk video. Nah, kami juga punya akun YouTube yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mendalami materi yang sekiranya kurang dipahami dalam proses pembelajaran. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir mungkin kami juga mengundang Bapak Ibu semua yang mungkin pernah menulis ya, kemudian mengajar juga, yang punya tulisan. Nah, kami mengundang Bapak Ibu semua untuk menulis di website kami ini ya. Jadi nanti prosedur ngirim tulisan, nah ini semuanya ada di sini ya. Nah, Bapak Ibu bisa mengirimkan tulisan, dan kalau seandainya tulisannya sesuai dengan salah satu fitur yang ada di sini, nah nanti kita akan posting di website ini. Nah, mungkin itu saja perkenalan sepintas tentang website yang sebenarnya baru baru saja dimulai ya. Mudah-mudahan dengan doa dari Bapak Ibu semua, website ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian juga manfaatnya bisa lebih besar untuk para pengkaji bahasa Arab di kemudian hari. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz Yunal, dan semoga bisa lancar terus ya pengelolaan website al-arabiyah.co ini, dan bisa bermanfaat untuk baik yang ini bagi kita semua yang masih terus belajar bahasa Arab. Mungkin langsung saja kita teruskan kepada sesi terakhir dari kegiatan daurah ilmu bayan kali ini. Sesi terakhir tadi udah disinggung di sebelumnya kan, di sesi pertama kita sudah membahas tentang salah satu pembahas tema besar di ilmu bayan, yaitu tema pertama adalah tema tashbih. Kemudian dan tadi di di sesi kedua kita membahas tentang hakikoh dan majaz, termasuk dalamnya kita membahas isti'arah dan majaz mursal ya diantaranya. Dan sekarang salah satu tema pembahasan terakhir dari ilmu bayan yaitu tentang kinayah diantaranya gitu. Nah, mungkin langsung saja saya serahkan kepada Ustadz Ahong di sesi kali ini untuk masuk di sesi terakhir. Dan sekali lagi teman-teman, bagi teman-teman yang nanti sudah hadir full, dan ini berarti sudah sesi ketiga ya, bagi teman-teman yang hadir full sama
3 sesi hari ini, insya Allah akan mendapatkan sertifikat seperti yang sudah disampaikan dalam grup tadi. Oke, saya serahkan kepada Ustadz Ibnu Haris. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Masrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya sudah terdengar, Bapak Ibu? Jelas. Mas Masrur, suara saya sudah jelas? Jelas. Jelas. Baik. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Nah, pada sesi terakhir ini semoga Bapak Ibu masih tetap semangat. Saya lihat peserta yang berkumpul hanya beda tipis, mungkin yang lain nanti datang terlambat. Tadi ada 50, sekarang ada 48. Mungkin ada yang datang telat nanti. Nah, kita walaupun di wilayah Indonesia bagian barat mungkin nggak jauh beda ya, beda berapa jam ya, udah siang gitu. Walaupun ini mudah-mudahan masih tetap semangat, kita belajar bareng. Kita lanjutkan kembali masih pembahasan tentang istiaroh. Ya, sebenarnya pada intinya istiaroh itu sudah kita dapatkan. Cuman dari sisi pembagian-pembagiannya kan yang tadi kita juga udah membahas hissi sama akli. Kalau hissi itu sesuatu yang dapat ditangkap oleh indra. Indra di sini adalah mata, mulut, indra praba, dan lain sebagainya. Indra pencium juga. Nah, ketika ada suatu kata yang diserupakan, ya, yang diserupakan dengan kata lain, tapi itu bisa terlihat, itu namanya hissi. Kalau yang nggak bisa terlihat, ya, yang hanya ada dalam memori ini, mindset kita, dalam otak kita, tapi tidak bisa diraba, itu namanya akli. Nah, di sini berdasarkan dua sisi, yaitu jami dan torofain. Jami itu apa? Wabi tibari jami'in wa torofain hisan wa aklan sittatun bi ghairi main. Jadi jami itu kalau tadi yang saya udah berulang kali sebutkan, bahwasanya jami itu adalah sisi keserupaan. Kalau dalam istilah tasbih tadi wajhut tasbih atau wajah syabah. Torofain ini dua sisi dari wajah syabah, dua sisi dari isti'aroh itu adalah musta'ar minhu atau musyabbah bih dan musta'ar lahu atau musyabbah gitu. Jadi bagian yang pertama itu musta'ar minhu, musta'ar lah, jami al-jami'nya atau wajhus syabahnya itu semuanya bisa terlihat oleh indra. Gitu ya. Fal musta'ar minhu waladul baqarah. Nah, ini nih, ijlan ini adalah kalau bahasa Jawanya pedet atau anak sapi. Gitu ya. Anak sapi. Ijlan itu anak sapi. Al-ijl wa huwa hissi. Jadi anak sapi itu kan bisa kita lihat, ya, bisa kita lihat, bisa kita pegang. Wal musta'ar lahu al hayawan al makhluk alladzi lahu khuar. Jadi ceritanya begini. Jadi Musa As-Samiri itu kan, Musa As-Samiri itu salah satu orang yang hidup pada masa Nabi Musa atau masa Bani Israel, masa Firaun. Nah, Musa ini dididik oleh malaikat Jibril. Jadi Musa punya kelebihan kelebihan yang tidak dimiliki orang pada umumnya, supranatural gitu ya. Dia bisa
menyulap gitu. Kalau sekarang menyulap ya, menyulap ini apa namanya tumpukan tanah gitu ya, disulap, disusun, diukir, dipahat ya menjadi seperti anak sapi. Padahal itu dari apa namanya, dari tanah gitu kan. Dari tanah dibuat, dibentuk seperti sapi, tapi dia punya ini karena dia karena dia diasuh sama malaikat Jibril. Nah, dia punya kekuatan supranatural tadi. Nah, patung sapi tadi itu ya, patung anakan sapi itu bisa hidup ternyata. Bisa hidup, konon katanya bekas injakannya malaikat Jibril gitu. Bekas patung itu ditempelkan di bekas injakannya malaikat Jibril, akhirnya patung anak sapi itu hidup sebagaimana anak sapi sendiri gitu. Jadi yang disebut di sini adalah anak sapi yang udah jadi yang udah ada ruhnya, yang tadinya patung. Yang aslinya apa? Musyabahnya itu adalah patungnya itu sendiri. Yang musyabahnya itu adalah patungnya itu sendiri. Gitu. Jadi ini musyabahnya itu al-huliyut turbah allati akhodaha min mauti'i farsi Jibril. Jadi bekas injakan kudanya malaikat Jibril. Nah, itu ditempelin terus bisa jadi sapi beneran. Nah, wajah syabahnya atau al-jami'nya itu apa? Bentuknya sama, padahal itu tadinya patung, dan suaranya mirip seperti suara anak sapi beneran gitu. Ini surat Toha ayat 88. Jadi al-huliyut turbah al-musyabbah bil ijl alladhi bainahuma jami'un wa huwa asyaklu wal khuwar. Suara. Jadi kalau orang Jawa bilang bengok-bengok gitu, suara sapi kan ada. Biasanya di daerah-daerah masing-masing Bapak Ibu yang dari luar Pulau Jawa mungkin ada istilah tersendiri untuk suara-suara hewan tertentu gitu kan. Kalau kucing mengeong. Nah, ini khuwar itu suara anak sapi begitu. Nah, itu semuanya bisa terlihat. Tumpukan tanah yang dipahat terus dijadiin patung, itu bisa dipegang, bisa dilihat. Terus bentuknya juga kelihatan. Khuwar, suaranya juga terdengar gitu. Makanya semuanya hissi. Kemudian yang kedua, musta'ar minhu atau musyabbah bihnya dan musta'arlahnya itu hissi. Tapi wajhu syabahnya akli. Itu sebagaimana ayat di sini, surah Yasin ayat ke-33. Jadi kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kita menyebutnya surah ya. Surah itu pakai hak. Tapi kalau surat itu surat untuk ibu, surat untuk ayah, sesuatu yang tidak berkaitan dengan Al-Qur'an. Nah, kalau ini kita biasanya nyebutnya surah gitu. Kalau kaidah bahasa Indonesianya. Nah, musta'ar minhunya tadi dan musta'arlahnya itu adalah hissi. Tapi wajhu syabahnya adalah akli. Fa innal musta'ar minhu yaitu apa? Salakho. Ya kan? Musta'ar minhunya ini salakho. Salakho itu artinya apa? Salakho itu makna salhi gitu kan, berarti fiilnya kan salakho yasluhu. Nah, nanti bisa dicek di kamus yasluhu apa yaslihu atau yaslahu. Saya kurang ini pastinya. Nah, itu kalau kayak gitu kan nggak bisa ngarang-ngarang sendiri karena konvensi gitu ya. Kita harus mencek kamus. Salakho. Nah, salakho asal maknanya adalah mengupas kulit gitu ya. Jadi kambing ya kan,
kambing itu kan ada kulitnya. Terus misalnya kalau mau disamak itu kan diseset-seset dulu, akhirnya keluarlah dalemannya gitu, dagingnya kelihatan. Nah, asal maknanya salakho itu adalah mengupas, menguliti gitu. Menguliti asal maknanya. Tapi masa ini wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahar. Kami menguliti malam terus kemudian muncullah siang gitu. Kan ini majas pastinya karena menguliti itu ya buat sesuatu yang apa namanya yang kelihatan gitu ya. Nah, wal musta'ar lahunya apa? Kashfud dawi anil laili. Jadi kan apa namanya? Salakho yakshifu ad-dawa al-musyabbah bisalhi. Jadi tadinya gelap, kemudian datang siang atau datang pagi gitu kan, jadi terang. Nah itu menguliti itu dijadikan alat penyerupaan untuk Allah menggeser tadinya malam jadi apa namanya jadi siang. Nah begitu itu siang malam itu kan cahayanya kelihatan. Terus menguliti juga kan sesuatu yang kelihatan. Nah, tapi wajhu syabahnya di sini akli gitu. Akli itu harus dirasionalkan, harus masa malam dikuliti gitu kan. Kita nggak bisa langsung mencerna gitu. Jadi sesuatu yang butuh pencernaan gitu ya, itu dinamakan akli. Tapi sesuatu yang langsung dipahami ketika dilihat, dicium atau diraba itu namanya hissi. Itu yang kedua. Ini surah Yasin ayat 33. Nah, kemudian yang ketiga musta'ar minhu dan musta'arlah. Musta'ar minhu dan musta'arlahnya itu adalah sesuatu yang hissi. Sesuatu yang hissi artinya sesuatu yang dapat diraba, dapat diindra. Tapi wajhu syabahnya, jami'u syabahnya itu dua, hissi dan akli sekaligus. Nah, misalnya begini. Ra'aitu syamsan wa turidu imro'atan. Saya melihat matahari, padahal matahari yang dimaksud di sini adalah perempuan, gitu. Perempuan yang serupa bagaikan matahari. Fi husni tol'ati wa nabahati sya'ni. Jadi yang cakep dan berwibawa, gitu. Nah, wajah sabahnya kan cakep sama berwibawa. Kalau cakep kan bisa dilihat oleh mata, gitu kan. Nah, kalau berwibawa, ini ngukurnya bagaimana? Kan nggak bisa. Sesuatu yang dinalar gitu. Oh ya dia orangnya berwibawa, misalnya punya murid pada cium tangan semua, ada anak-anak muridnya cium tangan semua gitu kan. Nah, itu kan diantara contoh berwibawa. Harus dinalar dulu gitu. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, musta'ar minhu dan musta'arlahnya itu akli, dinalar, tapi dan jami'us syabah atau wajhu syabahnya juga akli. Nah, di sini kan qalu ya wailana memba'atana mim marqadina, celakalah kami, ini nanti di padang mahsyar, orang-orang yang amalnya sedikit, orang-orang yang durhaka sama Tuhan, durhaka sama Allah, akan berkata seperti ini. Memba'atsana mim marqadina, siapa yang akan membangkitkan kita dari tidur? Marqad itu asal maknanya
adalah final musta'ar minhu wa huwa ar-raqad, tidur. Ya. Wal musta'ar lahu wal mautu. Nah, yang tidur itu kan orangnya, tapi benda tidur tuh bisa nggak dipegang? Kan nggak ada, nggak bisa dipegang. Kalau misalnya sapi, ya kita pegang, tahu. Kita lihat, iya. Oh, apa namanya? Orang tidur kan bisa kelihatan, Ustadz. Itu kan orang lagi tidur. Itu orangnya. Tapi konsep tidur itu bisa nggak kita ini, gitu. Kan nggak bisa kita raba-raba atau apa. Kita nalar. Ada orang lagi merem, ya. Lagi merem, terusnya misalnya mendengkur, oh berarti itu tidur, gitu. Ya kan, harus dinalar dulu. Jadi orangnya satu hal, tapi tidur hal lain, gitu. Itu akli. Kematian pun demikian. Orang apa namanya, mati itu seperti apa sih? Ya kan, mati itu bendanya kayak gimana? Kita nggak bisa megang, nggak bisa lihat. Oh itu orangnya kan udah nggak ada napas, itu orangnya. Orang yang udah nggak ada napas, terus dikafanin, akhirnya dikubur, itu namanya orang mati, gitu kan? Orang mati. Kita tahu bahwa itu mati adalah karena dia sudah dikafanin, dikubur, begitu. Itu butuh penalaran juga. Wal jami, ini jam usabahnya. Kenapa tidur diserupakan dengan atau mati? Iya tidur ya. Di sini kan tidur diserupakan dengan mati gitu. Karena orang ini konteksnya adalah tentang pembangkitan di padang mahsyar. Berarti kan semua orang udah meninggal, nanti dibangkitkan kembali. Apa wajah syabahnya? Apa sisi pertama persamaannya antara mati dan tidur? Itu sama-sama nggak bisa gerak. Kalau orang lagi ini kan, lagi tidur, itu kan nggak bisa gerak. Orang meninggal juga seperti itu. Loh, tapi kan ada orang tidur, lagi tidur terus ngigo jalan sendiri, Ustadz, itu gerak namanya. Nah, tapi kan bukan dari keinginannya sendiri kalau ngigo itu. Nah, jadi geraknya ini gerak yang pilihannya sendiri atas kesadaran gitu. Kalau orang ngigo bukan atas kesadaran gitu. Kemudian yang kelima, musta'ar minhunya itu hisi. Jadi musyabah binya hisi, musta'ar lahunya akli, jami usyabahnya akli. Fasda bima tu'mar. Jadi soda'a, ya, soda'a itu artinya memecahkan. Sebenarnya soda'a itu artinya memecahkan. Tapi di sini adalah dimaknai yang namanya memecahkan. Fasda, soda'a itu artinya memecahkan. Memecahkan itu adalah hisi. Nah, yang aklinya apa? Menyampaikan. Musta'ar lahunya yang nggak disebutin di sini, yaitu baligh, itu kan tabligh, itu akli. Jami'us syabahnya apa? Ya ini, apa namanya? Kalau sesuatu benda ini kaca misalnya, kaca pecah, itu kan udah nggak dapet ini lagi, bersatu lagi. Nah ini diserupakan dengan apa namanya, kesungguh-sungguhan dalam menyampaikan materi dakwah gitu. Jadi yang namanya orang menyampaikan sesuatu itu harus tiada henti gitu. Jadi apa namanya, jami'us syabahnya itu adalah bekas. Bekas ini kan bekas atau pengaruh ya. Pengaruh tabligh kita ke orang lain itu kan pengaruhnya kelihatan ini ya, kelihatan apabila dinalar gitu. Kalau ada orang rajin itu kan tanda-tandanya. Berarti kalau ada orang rajin tanda-tandanya tabligh kita nyampe gitu. Nyampe-nya tabligh ke orang itu kan di dalam hati dan tidak terlihat gitu. Kita hanya bisa nalar orang itu bisa apa namanya, sampai tabligh kita ke orang itu karena
Misalnya dia yang tadinya nggak rajin jadi rajin gitu. Kemudian yang terakhir itu musta'ar minhunya atau musyababihnya itu akli, dan musta'ar lahunya itu hisi. Jami'u syabahnya akli. Contohnya apa? Contohnya inna lamma tawal ma'u hamalnakum fil jariyah. Jadi togo ini artinya berlebihan, ya, melakukan suatu hal yang berlebihan. Bahasa Al-Quran ini menggunakan kata togo. Kalau alma, ya, kalau yang nggak majas itu biasanya menggunakan faldo. Faldo itu meluber, apa namanya, udah penuh gitu ya, udah tinggi. Kan ini konteksnya tentang Nabi Nuh, ya. Nabi Nuh bikin perahu, gitu kan. Nabi Nuh bikin perahu, tapi banyak orang yang menghina, gitu kan. Orang lagi musim panas kayak gini, masa ada banjir, itu masa ada tsunami. Tapi karena orang nggak tahu, nggak mengakui bahwa Nabi Nuh itu orang yang mendapatkan wahyu gitu, bahkan anaknya juga, Kan'an, nggak taat. Nah, makanya ini konteksnya adalah konteks pembuatan kapal Nabi Nuh ketika sudah airnya meluber atau airnya banyak gitu, banjir bandang, hamalnakum fil jariyah. Kami Allah akan menempatkan kalian di jariyah, itu perahu. Innar musta'ar lahu kasratul ma wa huwa hisi. Jadi banyaknya air itu kan bisa terlihat gitu kan. Al-ma'u yudraku bil hisi wa huwa hisiyun. Li'annal kathra wujudu ajza'i katsiratin lil ma. Wal wujud lil ajram hisiyun bi'tibari dzatiha. Banyaknya air, ya, banyaknya air itu merupakan hal yang dapat dinalar, itu sini. Nah, yang biasanya kan yang dimunculkan itu kan musta'ar minhunya atau musyabah bihnya, tapi di dalam hal ini yang dimunculkan adalah musta'ar lahunya. Ini. Jadi ini korinahnya, ini apa namanya? Ini contohnya alma. Nah, alma ini biasanya kalau togo itu kan berlebihan, orang yang melakukan suatu perbuatan yang berlebihan itu bisa dikaitkan dengan sifat sombong. Di orang berlebih terus menghina orang lain atau merasa lebih, air yang tinggi terusnya banyak, itu kan bagaikan kesombongan gitu. Nah, itu ya, alma di sini maksudnya adalah alma mah memang benar air, tapi yang diserupakan itu adalah at-takabur itu sendiri. Takabur itu adalah kesombongan. Musta'ar minhunya tidak disebutkan karena biasanya kalau togo ini at-takabur di sini gitu. Kalau alma itu kalau hakikat, ya, kalau ingin menggunakan lafadz hakikat itu makanya fado. Jadi fado itu airnya banyak gitu aja. Tapi kalau togo ini benar-benar banyak. Jadi untuk menguatkan nilai susastranya dia pakai togo. Nah, walafdu in jinsan fakul asliyah wa tabaiyatun ladal waswiyah wal fi'lu wal harfu kahali sufi yantiku annahul munibul mufi. Nah, ini lafal yang digunakan dalam isti'aroh. Bila berupa isim jenis maka dinamakan asliyah. Kalau bukan isim jenis namanya, atau di sini berupa kata kerja, huruf, dan isim mustaq lainnya, itu dinamakan tabaiyah. Nah, bapak-bapak, makanya
mungkin yang belum belajar nahwu sama sekali atau sintaksis sama sekali, mungkin bingung pembagian isim jenis itu apa sih gitu. Isim jenis itu apa? Tulisnya ini. Nah, ini adanya di ilmu nahwu. Gampangnya itu isim jenis itu ya isim yang nama jenis tertentu yang nggak bisa ditasrif gitu. Ya, nggak bisa ditasrif, nama orang gitu kan, nama benda dan lain sebagainya. Nah, itu nggak bisa ditasrif, makanya disebut asliyah. Tapi yang bisa ditasrif atau berupa huruf, nah itu tabaiyah. Ini contohnya naslahu. Di sini artinya saya melihat sosok Hatim saat ini. Jadi Hatim at-Ta'i. Hatim at-Ta'i ini adalah orang sastrawan juga ya, sastrawan Arab jahiliyah, orang Kristen pada masa sebelum datangnya Islam. Hatim at-Ta'i ini terkenal dengan orang dermawan gitu. Orang yang terkenal dengan orang dermawan di Arab pada masa waktu dulu ya, itu disebutnya Hatim gitu. Siapa aja pokoknya orang, wah si Hatim datang nih, padahal Hatimnya kan sudah nggak ada. Sudah ini orang masa Arab jahiliyah kan. Nah, itu makanya di sini disebut Ra'aitul Yaum Hatiman. Oh, siapapun orangnya yang ini, yang loman atau yang dermawan itu disebut dengan Hatim. Jadi Hatim ini nama makna memiliki makna asosiatif gitu. Asosiatif itu artinya makna yang disepakati berdasarkan fenomena sosiologis tertentu. Misalnya karena Hatim ini sering memberi orang gitu, dia dermawan, semua orang yang dermawan disebut Hatim. Ini Hatim at-Ta'i. Beliau itu bapak dari sahabat Nabi Adi bin Hatim. Ini suami istri memang orang yang dermawan. Sampai Adi bin Hatimnya pun demikian. Jadi anaknya Hatim at-Ta'i ini pernah bertemu Nabi dan menjadi sahabat Nabi. Namanya Adi bin Hatim. Nah, itu kenapa asliyah? Karena Hatim ini nama orang gitu. Walaupun dia bisa merupakan tasrifan dari hatama yahtimu, misalnya fahuwa hatimun. Tapi kalau udah jadi nama orang, nah itu masuknya ke isim jenis gitu. Kata kerja. Nah, di sini kebetulan yang contohnya kata kerja. Naslahu tadi kan menguliti, asal maknanya menguliti. Tapi di sini kan ini apa namanya membuka gitu ya, membuka tabir malam menjadi terang benderang gitu. Nah, contohnya ini naslahu, ini fiil mudhari gitu kan. Jadi kalau dari sisi isti'arah itu terjadi berupa huruf, fiil atau isim jenis itu, nah istilahnya ini ya, istilahnya ini. Kemudian yang selanjutnya adalah pembagian isti'arah menjadi mutlaqoh, mujarrodah, dan murasyahah. Ini ada nazomnya juga. Wa utliqat wa hiya allati lam taqtarin biwasfin au tafri'in amrin fastabin wa juridat bila ikin bil fasli wa rusyihat bila ikin bil asli nahwur taqo ila sama'il qudsi fa faqoman kholafa aradul hissi wa abluga wa ab laguhat tarsyihu libtinaihi ala tanasi shibhi wantifaihi gitu ya. Pembahasannya ini pembagian dari isti'arah itu sendiri dilihat dari ada tidaknya qarinah yang mendampingi, indikator yang mendampingi begitu.
kalau nggak ada sama sekali yang mendampingi, ya, itu namanya adalah mutlaqah. Nah, tadi ini juga masuknya biasanya kalau isti'arah mutlaqah ini korinahnya apa? Kan biasanya harus ada korinahnya ya. Korinahnya itu tadi yang pernah ditanyakan, korinahnya haliyah. Jadi kode-kode tertentu yang udah dipahami sama teman pengguna bahasa tertentu, saya bilang, si singa, misalnya kita biasa tuh si singa lagi main di rumah gua gitu kan, lagi main di rumah saya gitu. Ada si singa gitu ya. Kalau lagi main di rumah saya kan itu udah ada korinahnya. Itu ada si singa gitu. Nah, tapi temennya nih udah paham kalau singa itu merujuk pada orang tertentu gitu. Itu korinahnya haliyah. Jadi tidak secara lafal tidak terlihat. Kemudian yang selanjutnya adalah mujarrodah, yaitu ada korinah atau ada indikator yang mendampingi musta'arlah. Musta'arlah. Sini contohnya yu'adduna tahiyah min ba'idin ila qamarin minal iwani badin. Mereka memberi penghormatan dari tempat yang terjauh kepada bulan yang muncul dari singgasana. Nah, itu ini muncul dari singgasana, muncul singgasana. Itu kan nggak mungkin bulan muncul dari singgasana. Jadi singgasana ini adalah penguat dari lafal yang tidak ada di sini, yaitu perempuan yang serempu atau laki-laki yang gantengnya kayak Komar, atau perempuan yang cantiknya seperti rembulan gitu. Musta'arlahnya nggak ada di sini, tapi dia menguatkan musta'arlah yang nggak ada gitu. Nah, kalau yang murasyaha itu kebalikan dari yang mujarroda gitu. Jadi dia mendampingi musta'ar minhu atau musabbah bih. Nah, istarau ini kan musabbah bihnya atau musta'ar minhu-nya. Ulaika alladzina ishtarawud dolalata, mereka membeli kesesatan, ya, ditukar dengan hidayah. Udah dapat hidayah, milihnya malah kesesatan. Hidayahnya dijual, kita beli kesesatan. Kita dapat kesesatan. Nah, biasanya kalau jualan itu kan dapat untung, dapat kalau beli, ya ini kan istaro beli. Beli itu berkaitan dengan untung, berkaitan dengan dagangan. Nah, robihat tijaratuhum ini adalah korinah yang memperkuat musyabah bi yang ada di sini. Kalau tadi kan nggak ada, karena yang dimaksud singgasana di sini adalah singgasana manusia, bukan singgasana bulan gitu. Nah, yang nilai susastranya paling tinggi yaitu adalah tarsyih murasyaha ini gitu ya. Murasyaha tingkat kesusastraannya lebih tinggi. Kemudian yang selanjutnya wadatu maknan tabitin bihisin au aklin fatah kikiyatun kadaro au. Nah, ada yang terlewat kayaknya. Satu lagi. Nah, isti'aroh dari sisi yang lain nih, itu juga terbagi menjadi tahqiqiyah, ya. Tahqiqiyah al-musta'ar lahu muhaqqaqon hisan au aqlan. Jadi musta'arlahnya, ya, sesuatu yang nggak disebutin di sini biasanya musta'arlahnya
itu bisa berupa hissi, bisa berupa akli. Nah, kalau yang ya contohnya ini, ihdinas sirotol mustaqim. Ya Allah, berikanlah petunjuk bagi kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini ya apa? Agama yang engkau ridhoi, begitu. Agama yang engkau ridhoi, kalau jalannya memang sesuatu hal yang terlihat gitu, tapi agama itu kan akli gitu. Nah, tahqiqiyah itu lebih ini ya, nilainya nggak ada nilai hayalnya. Nah, makanya ada juga di sini yang ada nilai hayalnya. Nah, ansyabat almaniyah azfaroha bifulanin. Ansyabat itu menancapkan, ya, menancapkan. Azfar itu kan kuku. Ya, biasanya kalau menancapkan kuku itu apa? Hewan kan? Hewan. Tapi di sini disebut almania. Almania itu kematian. Kematian menancapkan kukunya pada seseorang gitu. Jadi kan nilai ininya lebih tinggi gitu ya. Nilai susastranya. Karena kematian itu bagi sebagian orang dianggap sebagai sesuatu yang menakutkan gitu, bagai hewan buas yang akan menerkam. Wahai tu tashbihin binafsin udmiro wa masiwa musyabbahin lam yadguro wa dalla lazimun lima syubbihabi fadzalika tashbihu indal muntabih yu'rafu bisti'aratil kinayati wa dzikru lazimin bitahiliyati ka'an syabat maniyatun azfaroha wa asyraqat hadratuna anwaroha. Nah, dari sisi yang lain ya, dari sisi yang lain itu isti'arah juga terbagi menjadi musorroha ya atau tasrihiyah, dan ada juga yang makninya. Sebenarnya hampir nggak jauh beda sama yang sebelumnya ya. Nah, tapi di sini musorroha itu hiya ma surya fihi bilafdil musyabbah bi. Nah, contohnya mah sama aja pada dasarnya, cuman cara melihat sudut pandangnya ini yang yang berbeda-beda. Sudut pandangnya yang berbeda-beda. Di sini penyebutan musyabah bi itu ada di sini, tapi musyabahnya memang tidak ada. Nah, di sini adalah orang yang sedang menangis ya, sedang menangis itu disamakan tangisannya dengan lu'lu wa amtorat lu'lu'an. Jadi air matanya itu mengeluarkan lu'lu min nirjisin dari mutiara, wasakot wardan. Nah, wardan itu diserupakan dengan ini pipi gitu. Wasyafataiha, jadi musyabah bihnya itu disebutkan di sini lu'lu, padahal yang dimaksud adalah air mata. Nirjis ini mutiara, matanya bagai mutiara. Wardan itu mawar, pipinya bagai mawar kemerah-merahan. Nah, dan seterusnya. Nah, ini bibirnya itu bagaikan ini kurma. Wah, ini orang Arab ya, ilustrasinya orang Arab terhadap perempuan. Wasdaniha, dan giginya itu kan di sini sebutnya salju. Jadi giginya saking putihnya kayak salju begitu. Jadi jelas musyarrah itu isti'arah yang musyabah bihnya memang disebutkan. Terus kalau yang ada lagi yang namanya makniyah. Makniyah itu mahudifa fiha al-musyabbah bi wa rumiza ilaihi bi syai'in min lawazimihi. Nah, kayak tadi ansyabat maniyatun azfaroha. Nah, di sini waqfid lahuma janahadzulli
minar rahmah. Jadi yang punya sayap itu siapa sih? Burung, ya kan? Ya, yang punya sayap itu adalah burung. Tapi musyabah bihnya nggak disebutin di sini. Yang disebutin itu hanya indikator, ya, indikatornya. Musyabahnya disebutin, ya, disebutin musyabahnya, terus sama lawazimnya musyabah bih. Musyabah bihnya di sini adalah toir, burung. Nah, tapi yang disebutin bukan janaha ini, janaha toir, tapi janaha atoir al-musyabbah gitu. Syubiha adzul bi toirin. Janaha adzul al-musyabbah bi at-toir. Bijami'i al-khudu. Jadi apa namanya? Kalau burung sudah tidak mengepakkan lagi sayapnya, berarti kan burung itu diem, burung itu sedang istirahat, burung itu menampakkan kelelahannya gitu. Nah, kita terhadap orang tua juga harusnya seperti itu begitu. Seperti halnya burung yang tidak lagi mengepakkan sayapnya. Jadi ketika orang tua meminta sesuatu, yang kita tidak boleh membantah. Nah, itu disebut makniyah. Jadi yang disebut lawazimnya sama musyabahnya. Lawazim, musyabah bih, dan musyabahnya. Muhasanu isti'aratin tadrihi bi ra'yi wajhil husni litashbihi wal bu'du an raihati tashbihi bi lafdin wal bu'du an raihati tashbihi fi lafdin wa laysal wajhu al ghazan fi. Nah, jadi ketika kan tadi ada yang nanya mana yang lebih tinggi antara istiarah atau tasbih. Jadi semakin langka, ya, semakin sedikit yang disebutkan, ya, dari unsur-unsur penyerupaan ini, maka semakin tinggi nilai sastranya. Ini maksudnya muhasanus isti'aratit tadrihi biroi wajhil husni litasbih. Jadi ketika ada isti'aroh kan sesuatu yang nggak disebutkan wajah syabahnya, musyabahnya, yang sering itu adalah musyabah bihnya. Jadi biar kalau gampang ditebak itu ya nilai susastranya kurang tinggi gitu. Tapi kalau misalnya semakin sulit ditebak, semakin sulit dipahami gitu, dan akhirnya ketemu, nah itu nilainya lebih tinggi. Ini sampai di sini yang apa namanya? Ada yang selanjutnya yaitu al-kinayah, ya. Yang keempat, terlanjut lagi. Sebentar Bapak Ibu. Nah, ini hanya tinggal sedikit lagi. Majaz murokab dan kinayah. Murokabul majazima tahasola fi nisbatin aw mislatam silinjala wa in atas ti'arotan murakabu famathalan yud'a fala yunakabu. Nah, majaz murokab itu ada yang relasi maknanya bukan penyerupaan dan ada juga yang penyerupaan. Yang penyerupaan tadi kan yang sudah kita bahas itu adalah majaz yang sifatnya kata per kata, gitu ya. Jadi bukan susunan dari sebuah kalimat, lebih dari satu kata gitu. Nah, kalau yang ini kita akan membahas majaz murokab. Majaz murokab itu bisa dipahami apabila atau bukan kata per katanya tapi susunan dari sebuah kalimat.
Nah, ini ada majaz murakkab yang ini ya, mungkin ada kaitannya sama ilmu ma'ani nanti yang akan dibahas pada kesempatan lainnya. Nah, ini ada contohnya. Ini kan ini kayak ini aja ya. Sebenarnya hawaya, perasaanku bersama rombongan Yaman itu terasa jauh. Hawaya ma'arrab bil yamanina mus'adu janibun wajudmani bimakkata muthiku. Ingin mendekat tapi ragaku terikat di Mekah. Nah, sebenarnya orang ini lagi sedih gitu ya. Orang lagi sedih, jadi dia orang Yaman, terus tertawan karena dulu masih banyak perang-perang gitu, dia tertawan di Mekah, padahal dia orang Yaman. Nah, dia curhat seperti ini, hatiku tuh sebenarnya ada di Yaman terus, tapi ya mau gimana lagi, saya sudah atau saya tertahan di sini. Nah, itu ini nih bisa dimaknai dia sedang sedih gitu kan, karena harus semuanya ya, semuanya, bukan hawaya diserupakan dengan apa. Nah, ini kan juga bukan penyerupaan. Jadi yang dikatakan adalah kalam khobar, tapi yang dimaksud adalah kalam insya. Insya itu dia mengungkapkan pada orang yang menawannya, aduh saya ini perasaannya sudah ada di sana gitu. Jadi inginnya dia dibebaskan gitu. Nah, kemudian contoh yang majaz murakkab tapi penyerupaan. Nah, musim panas as-shaifu doyaatil laban. As-shaifu musim panas doyaatil laban. Ini susah kalau kita nggak tahu latar belakangnya atau ini. Jangankan peribahasa masal atau tamsil atau peribahasa ya. Nah, ini di kita sama seperti itu. Jadi peribahasa itu masuknya majaz murakkab. Jadi kan nggak bisa satu persatu musim panas menyanyiakan susu, itu nggak bisa seperti ini. Nah, ini ada latar belakang kisahnya. Jadi ada seorang perempuan menikah dengan lelaki yang sudah berumur. Tapi lelaki berumur ini punya kekayaan yang luar biasa. Jadi punya kekayaan sebentar Bapak Ibu. Oke, lanjut lagi. Mohon maaf, tadi ada ini. Jadi ini ada latar belakangnya, Bapak Ibu. Jadi as-shaif doyaatil laban. Jadi ada perempuan Arab yang dia nikah sama lelaki yang sudah berumur tapi kaya gitu. Nah, kebetulan pas saat dia nikah dengan lelaki kaya itu, dia tidak sama sekali menginginkan hartanya gitu. Dia zuhud, artinya dia nggak minta apa-apa gitu ya. Tapi dia bosan juga gitu. Dia bosan juga, akhirnya dia minta pisah. Minta pisah karena mungkin terpaut umurnya cukup jauh gitu kan. Nah, akhirnya dia menikah dengan seorang pemuda Arab, tapi bukan orang kaya gitu. Nah, pas dia nikah sama orang pemuda yang bukan orang kaya nih, kebetulan dia ini lagi kehidupannya nggak seperti dulu lagi, agak glamor gitu ya. Nggak glamor juga sih, agak materialistis gitu ya. Nah, ya namanya suami barunya nggak punya uang, itu bahkan beli susu aja nggak mampu gitu. Beli susu aja nggak mampu. Akhirnya
Akhirnya si cewek ini, si perempuan ini minta susu ke mantan suaminya, tapi mantan suaminya diem aja gitu. Mantan suaminya yang udah berumur itu. Nah, di sini makanya asoifu doyaat alaban. Musim panas menyia-nyiakan susu. Mungkin peribahasa yang di atas itu sama dengan peribahasa yang ada di Indonesia, itu ya harapkan guru, atau dalam ini lain, harapkan hujan di langit, air di tempayan ditumpahkan gitu. Mengharapkan sesuatu yang belum tentu, barang yang telah ada dilepaskan gitu. Jadi orang perempuan tadi udah benar nikah sama orang yang agak punya uang gitu kan, sudah mapan, sudah dewasa. Dia malah ngejar laki-laki yang secara ekonomi nggak mapan tapi cakep gitu. Nah, pas sama yang cowok cakep itu, pas minta-mintaan nggak terpenuhi. Nah, akhirnya dia minta lagi ke suami, lu sih dulu nyanyain gue gitu. Kalau bahasa anak milenialnya sekarang tuh, lu sih dulu nyanyain gue gitu. Nah, itu peribahasa. Jadi tamtsil, ada istilahnya, ada macam-macam, ada masal, ada tamtsil, ada peribahasa. Nah, majas juga terjadi pada sesuatu kata-kata yang ada pembuangan, ada penambahan dan lain sebagainya. Nah, ini contoh yang ada pembuangannya. Was'alil qaryah, tanyakanlah pada desa gitu. Kan nggak mungkin ditanyakan sesuatu itu pada desa, tapi pada penduduk desanya. Nah, contoh yang penambahan, ada penambahan laisa kamitslihi syai'un. Jadi tiada yang seperti Allah, syai'un, sesuatu apapun tidak ada. Nah, ini biasanya penambahan seperti ini tujuannya untuk, kalau yang ini ya, untuk mentaukidi bahwa, untuk meyakinkan bahwa memang tidak ada sesuatu yang sepadan atau semisal dengan Allah. Kemudian yang terakhir ini tentang kinayah ya. Nadomnya lupa saya bawa, saya tulis. Sebentar. Saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nadomanya yang terakhir itu, lafdun bihi lazimu ma'nahu kusid ma'a jawazi qasdihi ma'hu turid ila ikhtisasil wasfi bil mausufi kal khairu fil uzlati hadza sufi wa nafsi mausufin wa wasfin wal gharad idahun ikhtisarun aw saunun arad aw intifa'ul lafdil istihjani wa nahwihi kalam siwal ityani. Tumal majazu wal kuna ablagu min tasrihin aw haqiqatin kadzazukin fil fanni taqdimu isti'aratin ala tashbihin aidan bittifaqil uqala. Oke. Nah, kinayah dalam kinayah itu kan bahasa kitanya mah sindiran. Sindiran atau sesuatu yang nggak jelas kan ini bukan bukan seperti halnya isti'arah. Jadi di sini kata ulama bayan, ulama ahli bayan,
kinayah itu lafdun utliqa wa urida bi lazimu maknahu ma'a qarinatin ghairi mani'atin min iradatil maknal hakiki. Jadi sebenarnya Zaidun tawilun najat. Zaid itu yang orang yang panjang sarung pedangnya. Jadi kinayah itu sesuatu yang dua-duanya bisa diartikan gitu. Dua-duanya bisa diartikan. Artinya secara hakiki bisa, yaitu Zaid orang yang panjang sarung pedangnya. Tapi yang dimaksud, ya namanya sindiran itu kan sesuatu yang tidak nampak secara ini. Tapi kalau orangnya memahami gitu, bisa maksudnya bisa tersampaikan. Zaidun tawilun najat ini maksudnya adalah Zaid itu orang yang tinggi perawakannya. Nah itu, kemudian yang terakhir, ini urutan kesempurnaan itu tadi kinayah, urutannya terus majas, isti'aroh, mursal, nilai ininya ya, nilai kesusastraannya, tasbih dan hakikat. Baik, Bapak Ibu, mungkin sampai di sini dulu. Barangkali mau ada diskusi dan lain sebagainya. Nanti yang bisa saya jawab, langsung saya jawab. Tapi kalau yang belum bisa, mungkin saya simpan dulu, terus nanti dijawab lagi melalui grup WA atau ini ya, atau apa namanya, grup WA di WhatsApp itu ya. Jadi melalui voice note kalau ada yang mau didiskusikan, Bapak Ibu. Mohon maaf, saya izin sebentar, tenggorokan saya ini kering. Saya mau Saya ada di atas, saya ke bawah sebentar, 2-3 menit, Bapak Ibu mau mengambil air. Ya Ustadz, silahkan. Ya Bapak Ibu, Mas Masrur, saya kembalikan dulu. Ya, oke, saya sudah hadir, sudah standby. Ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya langsung ya, biar efektif. Ini ada Pak Bawaludin. Mau tanya, jika ada kalimat yang punya dua kemungkinan antara makna hakiki dan majas, mana yang harus diutamakan? Mana Ustaz Haris? Monggo. Ada dua kemungkinan, makna majazi dan makna hakiki ya. Ini konteksnya dalam apa nih? Dalam apa namanya? Dalam hukum misalnya. Hukum ya. Nah, begini Pak. Tadi di awal-awal pernah saya jelaskan gitu ya Pak ya. Makna hakikat dan majas mana yang diutamakan, itu sebenarnya pada dasarnya kalau di Al-Quran itu ya untuk terkait hukum ya apa namanya, ulama ini mendahulukan hakikat bukan yang majas gitu. Tapi kan kayak lamastum itu kan, misalnya penggunaan orang Madinah, lamastum itu bukan berarti bersentuhan tangan. Dulu ya, tradisi dulu, lamastum itu berhubungan intim. Makanya secara hakikat
lamastum an-nisa itu diartikan berhubungan intim gitu. Nah, makanya Imam Malik itu nggak menganggap batal wudhu sentuhan antara perempuan dan laki-laki kalau tidak ada syahwat. Karena kan biasanya kalau hubungan intim kan pasti ada syahwatnya gitu. Jadi sentuhan yang sifatnya menimbulkan syahwat, nah itu baru membatalkan wudhu. Tapi Imam Syafi'i tidak begitu. Kalau Imam Syafi'i itu sentuhan apapun, mau dia ada syahwat ataupun tidak ada syahwat, mau dia kecuali mahram, perempuan yang mahram, itu kan nggak batal. Jadi pemilihan hakikat ya pada dasarnya semuanya milih hakikat, tidak ada yang milih majaz, apalagi dalam hukum. Karena hakikat atau majaz itu kan tergantung konvensi bahasa yang digunakan menggunanya. Imam Syafi'i secara tradisi keilmuan itu beliau pernah belajar di banyak tempat gitu, pernah belajar di banyak negara. Saya di Mekah, juga pernah di Irak, juga pernah di Mesir. Nah, itu berbeda negara. Jangankan yang berbeda negara, yang masih sama satu negara saja kan banyak perbedaan-perbedaan. Tapi kalau terkait hukum itu, ya yang didahulukan pasti hakikat gitu. Begitu Bapak Maulidin sepemahaman saya atas bacaan yang pernah saya baca. Baik, saya mau ke ini dulu. Ini ada apresiasi Ustadz dari Ibu Amini Aslamah ya. Jadi saya harap ada daurah lanjutan selain memperdalam lagi tentang ilmu bayan, juga bisa untuk membahas ilmu ma'ani dan badi, karena majelis yang membahas materi ini sangat jarang. Iya betul Ibu. Jadi emang nanti insya Allah ini akan ada lanjutannya ya, seperti kalau nggak salah sudah direncanakan. Jadi setelah bayan ini nanti lanjut lagi ke ilmu ma'ani, nanti ma'ani lagi seperti ini formatnya, nanti terakhir ditutup dengan ilmu badi. Nah berarti dengan ini udah berarti apa itu namanya, Yosik kemarin kan udah, ini adalah mungkin rangkaian belajar ini ya, belajar ilmu-ilmu kebahasa Araban yang paling ujung gitu. Tahu saya seperti itu. Ya. Iya, ini ada dari Syarifah, mau tanya Ustadz, ada isti'aroh, ada juga isti'aroh tamsiliyah. Apa bedanya dan bagaimana mengetahui ciri-cirinya? Syukron. Kalau tadi kan tamsiliyah itu ya, tamsiliyah itu peribahasa ya, tamsiliyah itu peribahasa. Kalau isti'aroh yang mana tamsiliyah atau istilahnya tadi masal atau tamsiliyah itu ya, itu adalah majas yang sifatnya murokab. Murokab ini artinya harus terdiri dari beberapa kata. Jadi nggak bisa satu kata. Tadi kayak misalnya panas menyia-nyiakan susu gitu kan, panas menyia-nyiakan susu. Atau di bahasa peribahasa ini saya temukan juga hal yang serupa tadi kan, tadi itu hujan, harapkan hujan di langit, atau harapkan guruh di langit, air di tempayan ditumpahkan gitu. Nah itu kan nggak bisa satu persatu. Kalau tamsiliyah itu nggak bisa satu persatu, nggak bisa harapkan diserupakan dengan apa, terus guruh diserupakan dengan apa, enggak. Tapi secara keseluruhan, nah itu terjadi yang namanya tamsil atau peribahasa. Nah kalau isti'aroh mah bagian dari majas yang letaknya pada kata per kata gitu, kata per kata. Itu sih Mas Masrur, berdasarkan yang saya pahami. Ya, begitu Ibu Syarifah, mudah-mudahan bisa terjawab ya pertanyaannya. Nah ini ada lagi dari Mas Dadan. Ini kita optimalkan aja nggak apa-apa ya, Ustaz Haris, sampai jam 3 untuk pertanyaan-pertanyaannya. Ya. Oke, ya, dari
Dari Mas Dadan, untuk contoh was'alil qaryah dilihat dari alaqah bisa termasuk mahaliyah. Namun tadi Ustaz namanya contohnya sebagai majas yang dibuang lafalnya. Maksudnya bagaimana katanya? Ya, apa namanya? Ini kan bagian dari majas itu menyembunyikan sesuatu yang kalau ditampakkan itu ada penyerupaan gitu. Kalau relasi maknanya adalah isti'aroh atau tasbih gitu ya. Tapi kalau yang apa namanya yang alakohnya atau yang tidak disebutkannya adalah atau relasi maknanya bukan penyerupaan, maka namanya majas mursal. Itu apabila terjadi pada mufrad gitu ya, bukan yang murokab, itu majas mufrad. Nah, ini kan cara membuat majas itu diantaranya membuang sesuatu hal yang kalau nampak itu bukan majas lagi gitu. Jadi kan ini ya memang alakohnya mahaliyah gitu kan. Was'alil qaryata, tanyakanlah pada desa gitu kan, nggak mungkin kita bertanya pada desa karena desa itu bukan makhluk hidup, bukan sesuatu yang hidup. Makanya di situ ada sesuatu yang dibuang. Ini juga bisa masuk pada majas isti'aroh. Tapi caranya itu bisa cara majas mursal itu bisa cara dengan dibuang tadi itu. Itu yang saya pahami. Iya. Oke, saya masih. Oh, ini ada dari. Ya boleh, mungkin ini bisa ya. Dari Mas Ahlan dulu deh. Perbedaan ilmu balaghah dan ilmu adab itu apa ya, Ustaz? Ilmu balaghah dan ilmu adab. Iya. Oh, ya. Nah, terus boleh nggak saya sekalian paralel dengan pertanyaannya siapa tadi, ada Pak, oh mana ya tadi pertanyaan? Pak Herianto. Pak Herianto ya? Oh ya ini Pak Toto Herianto ya. Apakah ilmu bayan tuh sama dengan ilmu mantik? Nah, apakah gitu? Mungkin ada unsur kesamaannya apa gimana? Iya, pertama gini, ilmu balaghah sama ilmu adab. Jadi saya kan kuliahnya di Fakultas Adab dan Humaniora gitu. Kalau orang awam, adab itu tahunya kan adab tata krama. Wah, Fakultas Tata Krama dan Humaniora gitu. Nah, adab itu kan kalau diterjemahkan sastra gitu ya. Tadi makanya di website arabia.co itu ya kan ada sastra atau dalam bahasa Arabnya namanya adab gitu ya. Selain bermakna tata krama, adab juga bermakna sastra. Nah, makanya di kolom sastra itu ada balaghah juga, ada arud wal qawafi. Arud wal qawafi itu kalau istilah kitanya prosodi Arab. Jadi apa namanya nada-nada gitu dan lain sebagainya itu maksud masuknya arud wal qawafi. Terus ada juga kritik sastra gitu. Nah, balaghah itu bagian dari ilmu adab itu sendiri, Bapak Muhammad Ahlan. Nah, sementara kalau yang mantik dan bayan, ya ada persinggungannya tapi berbeda. Kalau mantik itu kan biasanya untuk mendefinisikan sesuatu gitu ya. Apa namanya? Sementara ini, jadi sama-sama yang dititik tekankan itu konvensi bahasa gitu ya. Objek kajiannya memang kedua-duanya bahasa. Tapi itu lebih pada ilmu nalar. Kalau mantik itu pada ilmu nalar. Kalau ilmu bayan ini bagian dari ilmu balaghah, yang mana kalau dalam literatur bahasa Arab modern itu bisa juga masuk semantik gitu, atau ilmu dilalah. Tapi sebenarnya jadi semua ilmu nih ada keterkaitan walaupun nggak semuanya sama gitu. Keterkaitan iya ada, tapi persis banget pasti ada bedanya gitu, Pak. Ada lagi Mas Masrur? Iya, sebentar. Kok gede banget ini?
Pertanyaan dari Ini ada Pak ini Isep. ada tadi ada Pak Isep ya. Iya, Bagaimana jika ini kashfud daw anil lail gitu kali ya? Diartikan disingkapkan atau dihilangkan cahaya dari malam. ya. Ya, itu arti ininya, arti majazinya. Itu kan ini contoh yang naslahu minhun nahar gitu ya. Kalau arti hakikinya salaho itu kan artinya menguliti gitu, menguliti. Tadi memang saya mencari diksinya kesulitan ya. Terima kasih ini Bapak Isep Bambang sudah membantu. Berarti menyingkap gitu ya, menyingkap berarti diterjemahkannya bisa menyingkap. Kan kalau ini salah satu tanda kekuasaan Allah adalah menguliti langit, menguliti malam menjadi siang. Orang kan nggak paham, jadi menyingkap gitu. Tapi kalau kita tahu makna asli dari salaho itu sendiri, itu artinya adalah menguliti gitu. Ya, terima kasih Bapak Isep. Saya setuju. Iya. Masih ada dari Pak Wajihuddin. Kan di Al-Quran ada ayat muhkamah dan mutasyabihat. Nah, ayat mutasyabihat ini bisa dapat difahami dengan ilmu bayan tidak? Nah, ini sepertinya gimana Ustaz Haris? Kalau menurut saya sih Ya, tidak ya, karena ini bukan udah ditanyakan sepertinya ya. Iya. Apa namanya? Biasanya kalau ahli tafsir gitu ya, mutasyabihat kan udah nggak mau ada sebagian ulama yang nggak mau menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat. Tapi ada sebagian ulama juga yang berusaha mencari memahamkan ayat-ayat mutasyabihat itu pada apa namanya kita pada umumnya. Tapi ini ya sebagian mukamat ya mungkin ada yang majas, ada yang hakikat juga gitu Pak. Pintar ini saya saya gali lagi untuk menjawab yang ini Pak Wajihuddin. Ya. Kalau ini tadi ya sebenarnya ini udah tadi beberapa kali diulang ya. Izin tanya lagi urutan tingkatan ilmu yang berkaitan dengan balaghah itu apa saja ya? Dari Pak Mas Mudi. Tadi ya. Tadi kinayah, terusnya apa namanya majas, tasbih. Majas itu mursal maupun isti'arah, terus tasbih, baru hakikat gitu. Tingkatan itu tingkatan ilmu bayan ya. Kalau ini tingkatan urutannya ya, urutan ilmu. Oh sorry ya, ilmu balaghah. Ya, kalau tadi yang sebelumnya ditanyakan itu tingkatan bayan. Sebenarnya kalau Al-Jauharul Maknun ini sebenarnya yang lebih dulu Al-Ma'ani, baru baru Al-Bayan gitu. Tapi ada beberapa ulama kayak kitab Jawahirul Balaghah itu kalau tidak salah mulainya dari bayan dulu. Jadi tergantung perspektifnya mana gitu. Sebenarnya pelajari sendiri-sendiri itu juga bisa, artinya terpisah gitu ya. Jadi ada khusus yang kitab yang mempelajari tentang ilmu bayan, namanya kitab As-Samarqandiyah gitu. Kitabnya As-Samarqandiyah belum ada terjemahannya, ya kitab kuning gitu ya Bapak Ibu. Nah, itu khusus belajarnya ilmu bayan. Nah, jadi urutannya atau tingkatannya nggak ada tingkatannya, semuanya bisa kita pelajari secara terpisah atau secara bersamaan. Kalau badi ini lebih ke tingkat kesusastraan secara visual gitu ya, secara nanti ada kaitannya juga dengan ilmu Qawafi dan Arud gitu. Oke. Begitu tadi dari Pak Haidar ini ada maksud dari terbentuknya majas terjadi karena adanya penambahan lafadz. Seperti pada ayat mungkin ini maksudnya ya, laisa kamitslihi syai'un. Itu bagaimana? Ya. Jadi laisa kamitslihi syai'un.
ka itu kan, ka sendiri artinya kan seperti, mislun itu seperti. Jadi kalau seperti itu malah nanti negatif terus nanti jadinya positif. Nah, makanya ulama ini mengatakan bahwasanya kaf di situ adalah tambahan saja untuk penguat. Jadi penguat artinya taukid bahwasanya memang betul-betul Allah itu tidak ada yang menyerupai begitu. Jadi fungsi dari kaf, padahal kan udah ada mislu tuh sebenarnya kan, cukup harusnya laisa mislahu syai'un. Tapi untuk mentaukidi, untuk meyakini, menguatkan, dalam literatur Arab disebutkan bahwa kaf di sini untuk mentaukidi bahwa memang benar-benar tidak ada yang menyerupai Allah apapun gitu. Nah, itu tingkat penambahan di situ. Jadi ada nilai ininya, ada nilai taukidnya. Mudah-mudahan terpahami. Ya, Ustaz. Ya, boleh Pak. Silakan Pak. Saya Pak nggak pakai ditulis, mohon maaf. Siap Pak. Ya, yang pertama saya ingin membuat catatan bahwa adanya website ini atau lembaga ini sangat senang saya. Alhamdulillah. Karena banyak manfaatnya pasti. Cuman ini menurut saya bahwa mungkin untuk materi ini itu hanya bisa diikuti oleh mereka yang dulu pernah belajar ilmu balaghah. Karena kalau seandainya yang baru itu rasanya keteteran, Ustaz. Mengapa? Karena bahasa yang ditampilkan bahasa Arabnya udah nggak pakai baris dan juga nggak pakai terjemah. Ya, jadi mungkin agar lebih terkena sasaran, karena mungkin pesertanya juga kan nggak semuanya sebelumnya belajar balaghah. Kalau buat saya sendiri, ya alhamdulillah ini manfaat, karena mengingatkan saya untuk kembali mengingat pelajaran-pelajaran sebenarnya dulu udah pernah belajar, cuman udah lupa Ustaz. Nah, jadi sekarang alhamdulillah bisa kembali ingat. Kitab saya juga. Kemudian Ustaz, Raya. ya. Nah, ini yang jadi masalah gini Ustaz. Itu catatan aja. Yang ketiga itu gini Ustaz. Mungkin di setiap bahasa ada sastra ya. Apakah bisa sastra itu, misalnya sastra Indonesia, itu disamakan dengan balaghah dalam bahasa Arab? Karena di Indonesia itu kan kalau kita lihat pantun-pantun itu kan juga banyak isti'arah, banyak bentuk syabah. Ada misalnya kalimat janda kembang, atau misalnya bunga desa, itu kan istiarah saja. Apakah bisa sastra itu itu merupakan kata lain atau padanan dari ilmu balaghah dalam bahasa Arab? Itu yang pertama. Yang kedua, Ustadz, hakikatnya kan ilmu balaghah itu untuk bahasa Arab untuk mengetahui bagaimana keindahan Al-Qur'an. Tujuannya kan ke sana. Kira-kira begitu ya, Pak. Tapi ini di Indonesia ini kadang-kadang orang ini unik-unik ini. Kadang-kadang isti'arah itu dibuat untuk mengelabui agar kejahatannya tersamarkan, Ustaz. Misalnya begini. Dulu kan kita pernah ingat itu ada kasus korupsi ya. Itu uang bukan disebut uang, tapi disebut apel Washington. Ini kan sebenarnya kalau dari sisi bahasa Arab juga kan balaghah juga. Dan tentu saja kalau kita mengikuti masalah-masalah hukum itu kata-katanya luar biasa itu, Ustaz. Jadi bukan kata hakikat yang diucapkan, tapi istilah-istilah yang hanya mereka yang tahu. Satu. Ini mohon penjelasannya satu. Yang kedua, misalnya ada satu komunitas yang mereka punya bahasa sendiri, Ustaz. Apakah juga termasuk itu sastra? Atau dalam bahasa Arab balaghah. Misalnya kaum guys. Orang yang sama mencintai sesama jenis. Itu kan mereka punya bahasa. Punya bahasa sendiri. Atau ini kategorinya mana ini?
atau komunitas anak-anak remaja itu kok ini masuknya kemana Ustaz? Jadi pertanyaannya dua Ustaz. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan saya. Terima kasih. Ya Pak, sama-sama. Terima kasih atas pertanyaan yang cukup menarik dari Bapak Muhammad Saman. Ya itu terima kasih juga atas apresiasinya. Semoga kita bisa istiqomah belajar bareng gitu ya. Tadi dari Bapak, saya tidak tahu dari sekian banyak peserta Bapak Ibu ini, apakah ada yang belum pernah belajar bahasa Arab sama sekali, saya tidak tahu. Tapi saya berusaha ini yang menyampaikan hal-hal dasar terkait ilmu bayan itu sendiri. Ya, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu yang sudah tahu informasi terkait ULC ini kan nanti bisa mengulang-ulang gitu kan. Nah, kalau yang udah jadi member kan bisa paket terus tuh, bisa diulang-ulang terus lah. Atau nanti kalau mau bertanya dan saya sedang luang waktunya itu kan bisa juga kita sharing gitu, kita bertukar pikiran. Nah, terkait tadi ya kayak di Indonesia ini kan ada istilah-istilah tertentu ya, kayak bunga desa, terusnya ada tadi tikus kantor dan lain sebagainya. Ya itu memang bagian kalau kita terapkan pakai ilmu bayan tadi, ya ada sesuatu yang masuk gitu. Itu kan bagian dari istiaroh juga gitu. Tapi kita sebenarnya punya istilah sendiri. Makanya tadi saya padankan dengan bahasa Indonesia, kadang antri gitu ya. Saya juga kebetulan pernah entry itu, istilah-istilah bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia kita sendiri, ini kita nggak tahu, ini apa sih istilahnya dalam bahasa Indonesia gitu. Tadi kan kayak majas mursal itu ada di dalam semantik itu ada namanya meronimi gitu. Nah, relasi makna itu juga dibahas dalam ilmu semantik gitu ya. Nah, memang punya tradisinya masing-masing, tapi ada kesamaan keterkaitannya itu juga nggak bisa dipungkiri gitu. Ya kalau ilmu balaghah bagian dari ilmu sastra, bagian dari ilmu semantik, ya itu memang tidak bisa dipungkiri. Ilmu semantik itu ilmu yang membahas tentang makna gitu ya. Ya ada homonimi, terusnya sinonimi dan lain sebagainya, itu kan ilmu tentang makna. Nah ini juga diantaranya masuk. Makanya masuk ke dalam ilmu bayan gitu ya. Nah itu mungkin yang bisa saya jawab. Terus kemudian yang kedua itu terkait apa, Mas Masrur? Tadi saya lupa. Saya ingat nggak? Ini apa namanya? Apa tadi Pak? Bahasa gaul itu loh. Apakah ada ininya juga? Bisa dikategorikan sastra juga? Nah, itu kalau bahasa ada banyak gaul, bahasa baru, bahasa gaul, mungkin ada komunitas tadi tuh yang ya. Nah, itu kalau bahasa-bahasa gaul, ini tergantung sudut pandangnya di mana gitu. Kalau sudut pandang bahwa itu adalah komunitas tertentu, ya, itu nanti masuk ranah kajiannya sosiolinguistik. Sosiolinguistik itu ilmu bahasa yang berkaitan dengan masyarakat. Jadi kan dia punya ideolek. Ideolek itu bahasa tertentu, bahasa slang yang dipahami hanya oleh komunitasnya sendiri gitu. Itu itu masuknya ranah sosiolinguistik kalau bahasa digunakan oleh komunitas tertentu. Nah, nanti bahasa yang digunakan oleh komunitas tertentu, terus kata perkatanya itu tidak lepas dari ya majas-majas juga. Misalnya ada anak, kalau tadi Bapak Saman menyebutkan apa tuh, Apple apa yang orang buat korupsi tadi? Apple Washington. Oh, Apple Washington saya nggak dengar Pak, belum lahir kali ya Pak ya. Beda generasi kita Pak. Tapi ya Pak, bahkan yang belakangan itu kan ada juga yang korupsi tapi istilahnya pakai bahasa Arab gitu kan. Ada yang istilahnya pakai bahasa Arab itu apa ya gitu, saya lupa. Jus juga pakai kok. Jus, ya jus. Ya. Ada 30 jus, ada berapa jus itu. Terus di komunitas tertentu misalnya ada terong-terongan, cabe-cabean, itu kan istilah-istilah anak-anak sekarang gitu ya Pak. Itu masuk majas juga. Tapi kalau
kita lihat dari sudut pandang mereka adalah komunitas tertentu, terus menggunakan bahasa tertentu, itu masuknya ranah kajiannya sosiolinguistik, ilmu lughah al-ijtimai namanya. Gitu Bapak Muhammad Saman, semoga apa yang saya ini sampaikan gitu. Oke. Ya. Sama-sama Bapak. Ada lagi yang mau tanya? Boleh deh nyalain mic juga nggak apa-apa. Kalau ada yang mau tanya lagi, silahkan. Masih ada 10 menit kalau berdasarkan waktu. Ada? Kalau nggak ada, mungkin ini Ustadz Haris menyimpulkanlah dari pagi sampai sore ini tentang ilmu balaghah ini. Baik Pak Mas Mudi, izin asar. Selamat asar Bapak. Di sini belum asar kebetulan. Nah, ini intinya dari ilmu bayan itu objek kajiannya kan hakikat, majas. Terus majas ini dibagi menjadi dua, ada majas mursal, ada majas isti'aroh. Terus sebelum majas mursal dan majas isti'aroh itu ada tasbih ya. Kalau tasbih itu komponen, dua komponen yang harus ada, dua komponen yang harus ada dalam kalimat, yaitu antara musyabbah bi dan musyabbahnya. Kalau isti'aroh itu dalam konteks kalimat yang dimunculkan keseringannya adalah musyabbah bihnya gitu, atau dalam istilah isti'aroh itu musta'ar minhunya. Dan di isti'aroh itu biasanya ada seringnya ya, ada korinahnya, ada indikator bahwa kata tersebut bukanlah makna hakiki tapi makna majazi. Begitu. Terus yang kinayah itu kalau saya telaah lagi, atau yang tamtsil ya, yang tamtsil itu ya seperti halnya di kita di bahasa Indonesia itu seperti peribahasa gitu. Masal, al-amsal, al-arabiyah, jadi banyak. Jadi kita ini kayak di hadis Nabi itu ada kan taribat yadaka. Taribat kalau menikahi seseorang tunkahul mar'ah, atau kan kalau mar'ah ya, kalau objeknya perempuan ya tunkahul mar'ah, berarti kalau laki-laki yunkahul rojul gitu kan. Di arba'in gitu kan. Agamanya ini dan seterusnya 4. Tapi kalau misalnya fadfar bidatid dini gitu kan. Taribat yadak itu kan tariba itu turab, berdebu ya, berdebu. Makna dasarnya ya berdebu, tapi di situ bukan artinya berdebu, tapi celakalah kamu kalau nggak lebih memilih agama pasangan itu. Jadi, nah itu juga bagian dari majas. Nah, terus yang terakhir kinayah itu ya semacam sindiran begitu. Jadi bisa diartikan hakikat, bisa diartikan majas. Gitu. Begitu Mas Masrur. Semoga Bapak Ibu mungkin ada kekurangan, bukan mungkin, pasti banyak kekurangan dari saya. Ada yang belum jelas atau ada yang kurang. Tadi yang di tasbih itu enggak semuanya karena mengingat waktunya gitu kan, tapi intinya sudah dibahas. Jadi sudut pandangnya aja, pembagian itu sudut pandangnya, tapi intinya kan udah kena tuh, tinggal nanti di mutolaah lagi gitu. Ya. Semoga bermanfaat. Saya kira cukup sampai di sini ya. Saya kembali ke Mas Masrur. Mungkin ini Ustadz Haris, kalau misalnya orang yang belum bisa bahasa Arab, ada rekomendasi nggak sih buku? Nah, mungkin buku gitu, apa yang bisa buat kayak dibaca lagi. Kalau belum bisa, atau kalau sudah bisa sedikit-sedikit, kira-kira apa yang bisa kayak diot mutolaah pribadi bacaan? Mungkin nanti ada buku terjemahan Jawahirul Balaghah gitu. Ya. Buku-buku terjemahan rata-rata Bapak Ibu gitu. Nanti kalau misalnya website arabia.co udah penuh, nanti Bapak Ibu juga bisa mengulangi, datang secara gratis gitu kan, bolak-balik ke situ mau belajar bahasa Arab sepuasnya.
Kalau udah punya dasar ya pastinya, kalau yang di website berarti bagi yang sudah punya dasar gitu. Kalau yang belum punya dasar kan perlu bimbingan tuh ya, berarti mungkin bisa ikut kursusnya begitu. Gitu Mas. Oke, terima kasih Ustadz Ahong untuk Ustadz Ibnu Haris. Sama. Sudah berkenan mengisi kegiatan daurah ilmu bayan ini sejak pagi sampai lupa minum ya tadi. Aduh, gak enak itu. Sampai aus. sampai aus dengan ngomong dari pagi. Tapi udah minumnya udah banyak ya Ustadz? Udah nggak? Oke, sip. Ya, jadi terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan meluangkan waktu di hari liburnya ini. Tentu kami dari ULC Institute juga mengucapkan mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam kegiatan daurah secara online ini, karena mengingat kondisi kita belum bisa ada bertemu gitu ya. Tapi ya kami mohon maaf jika masih ada mungkin kurang-kurang keterlambatan atau bagusan dalam pelayanan terhadap Bapak Ibu yang sebagai peserta di kegiatan pada kali ini. Dan tadi seperti disampaikan oleh Ustadz Ahong, nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal, tuh boleh ditanya di dalam grup WhatsApp-nya ya, grup WhatsApp yang ilmu bayan itu gitu. Langsung aja tanya gitu. Nanti insya Allah akan dijawab baik dalam bentuk tulisan maupun voice note mungkin ya gitu. Begitu sih, dan mungkin ada dari Ustadz Yunal mau menyampaikan sesuatu? Ya, terima kasih banyak ya. Terima kasih kepada Ustadz Ahong, kemudian Ustadz Masrur, dan kepada Bapak Ibu semua ya, yang sudah mengikuti sampai siang hari ini, sore hari ini. Dan insya Allah ini akan berlanjut seterusnya. Jadi setiap akhir bulan, kita akan mengadakan daurah ini secara berkelanjutan. Jadi bulan depan itu ilmu ma'ani, kemudian bulan depannya lagi ilmu badi', nah kemudian nanti juga alfiyah juga, nah semuanya insya Allah. Terima kasih banyak semuanya. Ya. Ya. Ada foto dulu, Ustaz? Boleh? Oh iya, foto. Ya. Boleh deh, foto dulu mungkin biar ini. Mungkin bagi Bapak Ibu yang berkenan bisa membuka membuka kameranya sebentar. Belum ini. Bentar ya, nanti saya. Oke, masih ada lagi yang mau buka? Foto dulu ya ininya. Masih ada lagi yang buka. Oke. Bisa kita start ya? Apa ya? Oke, saya page 1 dulu. 1, 2. Page 2. 1, 2. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Oh iya, sebelum tutup saya perlu share ini akun sosial media dari ULC Institute. Nanti Bapak-bapak bisa tengok-tengok, di situ ada YouTube, Facebook, di Twitter juga ada di fanpage. Jadi itu juga nanti mungkin nanti arobiyah.co pertama-tama akan banyak share materinya di situ. Jadi Bapak-bapak Ibu bisa mungkin ikutin update-nya dari sana sambil buka sosial media. Dan Ustadz Ahong ini juga ada akun YouTube dengan nama Ustadz Ahong, mungkin Bapak Ibu bisa cek ininya, videonya di situ ya Ustadz. Ya, bisa lah ikut subscribe biar tahu ini kalau ada video baru gitu kan. Gitu. Begitu saya kira begitu. Terima kasih kepada peserta semua, terima kasih kepada Ustadz Ahong, Ustadz Ibnu Haris LCM terima kasih juga kepada Ustadz Yunal Isra selaku Kepala Sekolah ULC Institute, juga kepada dan pada peserta semuanya. Saya mohon maaf sebagai moderator atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustadz Ahong. Terima kasih semuanya. Jazakallah. Ya Bapak. Teman-teman semuanya, terima kasih. Syukron. Mohon izin dulu. Ustaz, syukron kasiran Ustaz. Ya, sama-sama Bapak. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Bapak. Sangat bermanfaat banget, insya Allah ilmunya ini.
Ya, Bu. Terima kasih. Amin, amin, Bapak. Ya, semoga berkah semuanya ya, Ustaz Nahar. Ya, Bapak. Semangat terus, Bapak. Ya, insya Allah. Saya pamit, Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.